Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah bagaimana akhlak-akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhu. Dengan mendengarkan kisah ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat. Sahabat ini adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun sayang kepada para sahabat. Kisah tentang perkataan Ibnu Umar mengenai Abu Bakar, Utsman dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 3 orang dari kalangan kaum Quraisy yang mempunyai wajah paling tampan, berakhlak mulia dan pemalu. Jika mereka berkata kepadamu, mereka tidak akan berdusta, dan sekiranya kamu berkata dengan mereka, maka mereka tidak akan mendustaimu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Amru katanya, 3 orang dari kalangan Quraisy yang mempunyai wajah paling tampan, mempunyai akhlak paling indah dan pemalu adalah Abu Bakar, Utsman dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum. Perkataan Rasulullah SAW mengenai baiknya akhlak Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ya'qub bin Sufyan dari Al-Hasan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalangan sahabatku, melainkan jika aku mau, aku ingin bersaksi yang dapat mengecualikannya dari segi akhlak, melainkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebagaimana dalam Al-Isbah dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Al-Hasan seperti ini juga, dan ia berkata bahawa hadis ini mursal, garib dan perawi-perawinya sidgat. Kisah tentang komentar Rasulullah SAW mengenai Utsman dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qura'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW masuk menemui putrinya, istri Utsman radhiyallahu anhu, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha, yang ketika itu sedang membasuh rambut Utsman radhiyallahu anhu. Baginda SAW bersabda kepada putrinya itu, wahai putriku, bersikap baiklah kepada bapaknya Abdullah atau Utsman radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya dia adalah sahabatku yang paling menyerupai akhlakku dari akhlak kalangan sahabat-sahabatku. Al-Haisami mengatakan perawi-perawinya sidgat. Dari riwayat Tabrani juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku masuk menemui Ruqayyah radhiyallahu anha, puteri Rasulullah SAW, dan juga istri Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu Ruqayyah sedang memegang sikat di tangannya. Ia berkata, Rasulullah SAW baru saja keluar dari rumahku setelah aku menyikat rambutnya. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa pendapatmu mengenai bapaknya Abdullah atau Utsman radhiyallahu anhu? Aku menjawab, ia adalah orang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, muliakanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah seorang sahabatku yang akhlaknya paling menyerupai akhlakku dari kalangan sahabat-sahabatku. Al-Haisami mengatakan terdapat nama Muhammad bin Abdullah yang meriwayatkan dari Muttalib yang ia tidak mengetahui. Rijal yang lain semuanya sidgat. Dikeluarkan juga oleh Al-Hakim dari Ibnu Asakir sebagaimana dalam Al-Mutakab. Dilanjutkan kisah komentar Rasulullah SAW mengenai akhlak Ja'far, Zaid, Ali dan Ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Aslam radhiyallahu anhu, seorang hamba milik Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ja'far radhiyallahu anhu, kamu menyerupaiku dari segi rupa dan akhlakku. Isnad Hasan sebagaimana kata Ashal Haisami dalam riwayat Ibnu Saibah, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu katanya, aku datang menemui Rasulullah SAW dan turut bersamaku adalah Ja'far dan Zaid. Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, kamu adalah saudara dan tuan kami. Kemudian Zaid melompat dan berjingkrak-jingkrak kegembiraan.
Kemudian baginda bersabda kepada Ja'far, "Kamu menyerupai rupa dan akhlakku." Lalu Ja'far pun berjingkrak-jingkrak kegembiraan di belakang Zaid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Kamu adalah sebagian dariku dan aku adalah sebagian darimu." Aku pun berjingkrak-jingkrak kegembiraan seperti Ja'far dan Zaid. Dalam riwayat At-Tabrani dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada Ja'far, "Akhlak kamu adalah seperti akhlakku dan rupa zahirku menyerupaimu. Kamu adalah sebagian dariku dan kamu, wahai Ali, adalah sebagian dariku dan bapa kedua orang cucuku Hasan dan Husain." Al-Haisami mengatakan bahawa hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Syekhnya Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Iqbal dan ia adalah lemah. Dikeluarkan oleh Al-Ukaili dan Ibnu Asyakir dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, "Aku mendengar dari Rasulullah SAW satu kalimah yang aku lebih menyukainya daripada unta merah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ja'far menyupai pencintaanku, rupa bentuk zahirnya dan akhlakku, sedangkan kamu ya Abdullah lebih menyerupai bapakmu." Kisah tentang keindahan akhlak Umar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Bahriyah. Ayah saudaraku yang bernama Kidasah meminta sebuah mangkuk kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah kerana ia pernah melihat baginda makan dengan menggunakan mangkuk itu. Rasulullah SAW mengabulkan permintaan pamanku itu. Lalu mangkuk itu disimpan pada kami sejak lama. Umar radhiyallahu anhu sering berkata kepada kami, "Keluarkanlah mangkuk itu kepadaku." Kami pun memenuhi mangkuk itu dengan air zam-zam, lalu membawanya kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar pun meminum air zam-zam itu. Sebagian air dipecikkan ke atas kepala dan mukanya. Tidak lama setelah itu, seorang pencuri masuk ke rumah kami dan mencuri mangkuk itu berserta barang-barang yang lainnya. Setelah kejadian itu, Umar datang ke rumah kami dan meminta mangkuk itu dari kami. Kami pun menjelaskannya, "Ya Amirul Mukminin, mangkuk itu telah dicuri berserta barang-barang yang lain." Umar pun berkata, "Semoga Allah merahmati pencuri itu kerana ia telah mencuri mangkuk Rasulullah SAW." Demi Allah, Umar tidak melaknat dan mencaci pencuri itu. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Bisran dan Amali sebagaimana dalam Al-Mutakab. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Al-Munazir, Ibnu Hatim, Ibnu Mardawi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Uyainah binti Hins Ibnu Huzaifah bin Badar radhiyallahu anhu singgah di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qis radhiyallahu anhu. Ia adalah salah seorang lelaki yang sering didampingi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari kalangan qura' atau pembaca Al-Quran yang mahir, baik orang yang sudah tua atau muda dari mereka. Suatu ketika Uyainah berkata kepada keponakannya itu, "Kamu sering mendampingi Amirul Mukminin dan mempunyai keutamaan di sisinya. Maka mintalah izin kepadanya agar aku dapat menemuinya." Lalu Al-Hur meminta izin Umar radhiyallahu anhu agar pamannya itu menemuinya. Ketika Uyainah masuk menghadap Umar, ia berkata, "Ya Ibnu Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberikan harta baik yang sedikit maupun yang banyak dengan adil sama rata." Mendengar tuduhan Uyainah itu, Umar menjadi marah hingga hampir memukul Uyainah. Al-Hur pun berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya, berilah maaf dan perintahlah melakukan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil." Quran Surah Al-A'raf ayat 119. Sesungguhnya ia adalah dari kalangan orang-orang yang jahil. Demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak meneruskan tindakannya setelah mendengar ayat Al-Quran itu. Ia adalah orang yang taat melaksanakan perintah kitabullah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setiap kali Umar marah lalu diingatkan tentang Allah atau ditakuti dengannya atau dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dia tidak melanjutkan kemarahannya. Dari Aslam katanya, bila radhiyallahu anhu berkata, "Ya Aslam, bagaimana pendapatmu mengenai Umar?" Aku menjawab, ia adalah seorang yang baik, kecuali apabila ia marah, maka ia menjadi hal yang sangat dahsyat. Bilal pun berkata, apabila ia marah dan engkau berada di sampingnya, maka hendaknya engkau membacakan Al-Quran kepadanya, maka kemarahannya akan hilang.
Dari Malik Al-Dar katanya, Umar berteriak kepadaku pada suatu hari dan mengangkat cambuknya ke arahku. Aku pun berkata kepadanya, aku mengingat engkau kepada Allah. Maka ia menjatuhkan cambuknya itu dan berkata kepadaku, kamu telah mengingatkan aku kepada yang maha besar. Lanjutkan kisah keindahan akhlak Mus'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umar adalah sahabat karibku sejak hari pertama ia memeluk Islam hingga ia syahid di medan perang. Ia telah berhijrah bersama kami sebanyak 2 kali ke Abasah. Ia adalah temanku di antara mereka yang berhijrah itu. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik dan lebih indah akhlaknya dan paling kurang pelanggarannya terhadap syariat daripada dia. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Habban bin Juwain. Kami berada di samping Ali radhiyallahu anhu dan kami memuji Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berkata, ya Amirul Mukminin, kami tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih indah akhlaknya, lebih baik penyampaiannya ketika mengajarkan ilmu, lebih baik pergaulan dan majelisnya dan lebih warak daripada Abdullah bin Mas'ud. Ali pun berkata, aku bersaksi dengan Allah ke atas engkau, apakah yang engkau ucapkan itu kebenaran yang keluar dari hatimu? Mereka berkata, ya. Ali pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi denganmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berkata mengenainya sebagaimana yang telah mereka katakan, bahkan lebih baik lagi. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, ya Abdullah bin Mas'ud telah membaca Al-Quran, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang telah diharamkannya. Ia adalah seorang faqih atau paham tentang agama dan orang alim mengenai sunnah. Dilanjutkan keindahan akhlak Ibnu Umar dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Az-Zuhri dari Salim, Ibnu Umar tidak pernah melaknat seorang hamba pun kecuali seorang, itu pun ia tebus dengan memerdekakannya. Az-Zuhri pernah berkata, Ibnu Umar berniat akan melaknat hambanya. Ia berkata, ya Allah, ia tidak meneruskan katanya. Lalu berkata, aku tidak suka menyebutnya. Telah dikemukakan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengenai kegairahan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengorbankan harta di jalan Allah. Jabir berkata, Mu'az bin Jabal memiliki wajah paling tampan di kalangan manusia, akhlaknya yang paling baik di antara mereka dan yang paling pemurah atau dermawan. Dikeluarkan juga oleh Al-Hakim dengan panjang lebar. Alhamdulillah, itulah kisah tentang akhlaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga apa-apa yang kita dengar tadi, bagaimana kisahnya, akhlaknya sahabat, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita dan bagaimana kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.